Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Salsabila Al-Zazari dari kelas 11 IPS 4. Saya akan mempresentasikan tentang kebangkitan nasionalisme India. Kebangkitan nasionalisme India bertujuan untuk melepaskan diri dari penjajahan Inggris. Hal ini dilakukan sejak pengaruh revolusi industri masuk ke India. Pada saat itu, keadaan masyarakat India semakin memburuk. Masuknya barang-barang impor dari Eropa menghancurkan industri rumah tangga India, terutama di bidang industri tekstil. Kolonialisme dan imperialisme Inggris menimbulkan reaksi dari masyarakat India. Reaksi tersebut tampak dari bentuk perlawanan fisik, gerakan pembaruan sosial, keagamaan dan pendidikan, serta gerakan politik. Yang pertama, perlawanan fisik. Perlawanan fisik rakyat India muncul dalam bentuk pemberontakan bersenjata pada tahun 1857 sampai 1859. Pemberontakan itu terkenal dengan sebutan The Great India Mutiny. Pemberontakan berawal dari kota Meerut dekat New Delhi, kemudian pemberontakan meluas ke New Delhi dan wilayah di sekitarnya. Tokoh pemberontakan tersebut antara lain adalah Kunwar Singh, Nana Sahib, dan Tatya Tope. Pemberontakan itu bertujuan untuk mengusir AEC dari India dan mengembalikan kekuasaan kerajaan Mughal. Yang kedua, ada gerakan sosial keagamaan dan pendidikan. Gerakan sosial keagamaan dan pendidikan merupakan reaksi positif terhadap masuknya budaya Barat. Para tokoh gerakan tersebut berupaya memperkenalkan unsur-unsur budaya Barat baik kepada masyarakat tradisional India. Tujuannya adalah membangun masyarakat modern yang lepas dari kekangan adat ataupun tradisi yang tidak masuk akal. Ada dua gerakan keagamaan dan pendidikan di India yang berperan membentuk nasionalisme khas India. Yang pertama, Brahma Samaj, dipelopori oleh Ram Mohan Roy dan Dwarakanath Tagore. Gerakan ini menganjurkan penghapusan kasta dan tradisi kuno Hindu yang bertentangan dengan kemanusiaan. Yang kedua ada Santiniketan yang dipelopori oleh Rabindranath Tagore. Gerakan ini merupakan pembaruan pendidikan. Tujuannya adalah menanamkan rasa cinta tanah air dan budaya India. Yang ketiga ada gerakan politik. Gerakan politik mengawali kebangkitan nasionalisme India. Gerakan ini dilakukan oleh seluruh rakyat India dan dirintis oleh organisasi politik Kongres India atau All Indian National Congress. Organisasi ini didirikan oleh Alan O. Hume pada tahun 1885 dan merupakan majelis rakyat India yang terdiri atas golongan Hindu, Buddha, dan juga Islam. Para tokoh Kongres India dari kalangan Hindu antara lain Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, dan Bal Gatilak. Para tokoh dari kalangan Islam antara lain Muhammad Ali Jinnah, Iskandar Mirza, dan Liaquat Ali Khan. Dalam perjuangannya, Kongres menempuh dua cara, yaitu kekerasan dan juga tanpa kekerasan. Perjuangan kekerasan dipimpin oleh Bal Gatilak. Bentuk perjuangan ini merupakan reaksi terhadap bentuk perjuangan diplomasi yang dianggap terlalu lemah dan tidak berpengaruh. Yang keempat, gerakan Mahatma Gandhi. Selain gerakan kekerasan di India, juga ada gerakan tanpa kekerasan yang dipelopori oleh Mahatma Gandhi. Gerakan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ahisma, yaitu gerakan melawan tanpa kekerasan atau gerakan anti peperangan. Yang kedua, Satyagraha, yaitu gerakan menolak kerjasama dengan pemerintahan kolonial Inggris. Yang ketiga, Hartal, yaitu gerakan mogok dalam suasana berkabung serta tanda protes terhadap ketidakadilan pemeran kolonial. Yang keempat, gerakan Swadesi, yaitu gerakan menggunakan barang-barang buatan negara sendiri untuk menghancurkan industri Inggris, terutama tekniknya.
Gerakan Ahimsa, Satyagraha, dan Hartal muncul sebagai reaksi terhadap diperlakukannya Rowlatt Act. Undang-undang tersebut memberikan sanksi berat terhadap warga India yang dianggap menimbulkan keonaran politik. Ketiga gerakan tersebut ditambah dengan Swadesi yang muncul sebagai reaksi terhadap diberlakukannya Government of India Act. Undang-undang tersebut memberikan status negara federal kepada India secara tidak adil. Yang kelima, ada kemerdekaan India. Pada tahun 1906 terjadilah perpecahan dalam Kongres India. Kalangan Islam keluar dari Kongres dan mendirikan Liga Muslim atau Muslim League. Liga tersebut merupakan pelopor berdirinya negara Islam Pakistan. Pada tahun 1921, tuntutan kemerdekaan semakin gencar disuarakan oleh rakyat India. Pemerintah kolonial Inggris memberlakukan Government of Indian Act. Undang-undang ini menempatkan India sebagai negara federal. Namun, urusan penting tetap ditangani oleh Gubernur Jenderal. Akibatnya, Kongres India menolak undang-undang tersebut. Pada awalnya, Kongres India menolak negara federasi dan menuntut kemerdekaan penuh. Namun, akhirnya Kongres India menerima pemberlakuan India sebagai negara persemakmuran. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 15 Agustus 1947. Jawaharlal Nehru menjadi Perdana Menteri India pertama. Pada tanggal 26 Januari 1950, India memproklamasikan kemerdekaan penuh sebagai Republik Demokratis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.